Itu mereka itu sebelum ditransport ke luar daerah, bahkan ke luar pulau, itu divaksin dulu. Itu kasus Streptococcus itu sangat ganas. Tling ya. Daripada kita jalan ya Bu ya, ada 2 hari perjalanan lah kira-kira di sini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, ini kita berada di tengah-tengah apa ini sebenarnya? Fasilitas apa ini? Iya, jadi sekarang itu Sobat LPDP Friends, kita ada di instalasi plasma nutfah BRPB ATPP Bogor yang bertempat di Cijeruk. Jadi di sini ada pembudidayaan beberapa komoditas ikan air tawar, salah satunya adalah ikan nila, di mana di lokasi ini kami melakukan uji coba untuk penggunaan vaksin Caprivac hidrogalaksi ini dan sudah menunjukkan respon yang cukup baik. Betul. Jadi nanti Sobat LPDP Friends bisa lihat bagaimana respon dari ikan-ikan ini yang memang sudah kami lakukan vaksinasi menggunakan Caprivac hidrogalaksi ini. Betul. Nah, mungkin sembari kita kasih makan nanti ya Bu ya, kita jalan-jalan dulu. Nah, bisa dilihat nih LPD Friends. Ini masih ada yang baby kayaknya ya Bu ya. Iya, betul. Ini sebelah kanan nih nampaknya udah kayak agak dewasa, remaja begitu ya. Ya. Bagus Bu tempatnya ini. Ya, Jadi betah banget. boleh. Oke. Bisa nginep juga di sini. Bisa nginep. Nah, saat ini kita sedang bergabung nih LPD Friends bersama wajah-wajah yang ada di balik penciptaan apa ini Bu namanya Caprivac hidrogalaksi. Nah, mungkin bisa diperkenalkan, beliau-beliau ini adalah tim dari riset vaksin ikan nila. Boleh Bu dijelaskan? Jadi Sobat LPDP Friends, jadi produk ini digawangi oleh tim, jadi tidak satu orang nih, jadi timnya tuh banyak sekali, dan salah satunya yang sudah bergabung dengan kita saat ini ada Profesor Angela Mariana Lucy Astuti, kemudian ada Bapak Tauhid MSc. Jadi beliau-beliau ini adalah punggawanya nih, inisiator dari pembentukan produk vaksin bivalen Caprivac hidrogalaksi ini yang memang sekarang sudah dilisensikan dengan PT Capri Farmindo Farma. Oke, jadi beliau-beliau ini adalah punggawa-punggawa nih LPD Friends. Jadi nanti kita akan banyak tanya-tanya juga nih Bu soal kelanjutan dari vaksin ini. Tapi kita boleh diantarkan dulu untuk memberi makan ikan nilanya di mana ini sebenarnya. Mari silakan sini kita coba tes untuk memberi pakan ikan nila di plasma nutfah Cijeruk. Di mana Ibu? Di sini tempat ini. Di sana berarti di Oke. Shootnya di sebelah mana, Kak Admin? Oke. kelihatan motornya. Nah, ini telah datang narasumber keempat kita. Tadi itu apabila kita melakukan vaksinasi terhadap ikan yang memang sudah ditebar di kolam. Daripada kita angkat lagi itu menimbulkan stres, bisa juga vaksinasi itu dilakukan secara oral melalui pakan. Jadi ditempelkan. Nah, tapi yang paling relevan untuk vaksinasi melalui pakan terkait dengan vaksin kita ini adalah untuk vaksinasi ulang atau booster. Jadi pada saat priming atau vaksinasi pertama kali, biasanya pada ukuran benih ya, itu kita lakukan melalui perendaman. Karena dengan perendaman itu
bukan efikasinya ya, tapi antigen yang masuk itu relatif terbatas ya. Maka nanti kita menduga bahwa titernya itu akan cepat meluru setelah mencapai puncaknya, katakanlah pada minggu kedua atau ketiga atau mungkin dari 2 sampai minggu keempat itu akan cepat menurun, sementara proses pemeliharaan ikan nila itu berlangsung antara 3 sampai 4 bulan. Jadi supaya ini bisa melindungi terhadap penyakit target overall dari awal sampai akhir, maka kita lakukan booster ya atau vaksinasi ulang, dan yang paling efisien itu adalah melalui pakan. Meskipun mungkin ya efikasinya tidak sehebat kalau melalui penyuntikan atau melalui perendaman, tapi paling tidak karena mereka sudah memiliki memori terkait dengan antigen ini, maka dia pun akan responsif ya meskipun dengan quantity antigen yang relatif terbatas. Itu untuk tadi yang adik tanyakan kaitannya antara pemberian pakan. Mungkin. Nah, saat ini seperti apa persebaran obat ini di masyarakat, Pak? Apakah ada yang bisa di-share, sudah disebar di mana saja, sudah digunakan oleh petambak di mana saja? Oke. Kalau secara pasti itu kalau data mungkin ada, tapi sepengetahuan berdasarkan informasi dari juga ya, kemudian dari pihak-pihak yang ini hampir sudah menyebar di seluruh atau sebagian besar sentra produksi ikan nila di Indonesia. Jadi kalau di Pulau Jawa itu hampir seluruh provinsi dari Banten sampai dengan Jawa Timur ya. Mungkin ya paling banyak itu daerah Jawa Barat gitu ya. Kemudian Sumatera, mungkin di Sumatera Barat banyak, Sulawesi sebagian, Kalimantan terutama di Kalimantan Selatan, kemudian di Bali dan di NTB. Ya, meskipun ini belum menjadi program unggulan pemerintah dalam hal ini KKP, tapi payung hukumnya sudah ada, regulasinya sudah ada, ya, itu di Permen KP yang terbaru ya, tahun 2023 itu mengamanatkan bahwa pengelolaan kesehatan melalui upaya pencegahan itu hanya satu caranya, yaitu vaksinasi. Nah, artinya bahwa seluruh penyakit potensial, penyakit endemik ya, cepat atau lambat maka harus diarahkan ke sana. Dan saat ini mohon maaf, LPDP itu merupakan trigger merangka ini mungkin ya yang diproduksi oleh KP yang keempat ya. Tapi kan ada Capri Ikta, Caprivac Ikta, ada Vibrio juga, ada Hydrophila juga. Kemudian ini adalah yang ketiga, tapi beda. Kalau yang keempat, yang ketiga itu adalah masih monovalen. Nah, kalau yang ini sudah bivalen gitu ya. Artinya sekali mendayung dapat 2. Kalau yang sudah dirilis yang 3 itu ya sekali dayung dapat 1 gitu ya. Jadi ini salah satu keunggulan komparatifnya ya. Cuman memang karena yang namanya vaksin ini kan mirip-mirip kayak kalau di dalam ilmu ekonomi mirip-mirip kayak asuransi ya. Jadi ini memang harus tetap ya edukasi ke pelaku utama, bukan hanya dari pemerintah tapi dari pemerhati perikanan, bahwa vaksinasi itu bukan hanya mencegah penyakit utama, tapi dampak ikutannya, dampak positifnya itu banyak seperti sustainability, ramah lingkungan. Tinggal bagaimana caranya kita menggencet biaya supaya bisa serendah-rendahnya. Maksudnya untuk harga vaksin ini. Kalau kita bisa mengurangi itu, karena masyarakat sebetulnya sudah tahu. Mereka juga percaya bahwa vaksin ini ya memberikan manfaat. Tapi lebih dari itu, visibility ekonominya itu yang paling penting, karena endingnya adalah profit. Jadi kalau ini mudah-mudahan LPDP nanti ada budget khusus untuk subsidi. Ya, sampaikan saja. Jadi itu harapan kami, karena antusiasme masyarakat itu sebetulnya. Bahkan mohon maaf saja, yang sebetulnya
bukan kami tidak merekomendasikan ya, tapi gini, yang secara kajian itu mungkin kami kurang sreg ya. Tapi justru masyarakat melakukan seperti itu dan mereka meyakini justru dengan begini itu ya hasilnya lebih konkret. Ya. Katakanlah gini Bu, untuk transportasi, ya. Saya nggak ngomong latar belakangnya Bu Desi dengan transportasi vaksin. Itu mereka itu sebelum ditransport keluar daerah bahkan keluar pulau itu divaksin dulu. Jadi saya punya video ini. Jadi itu testimoni dari pelaku. Ternyata hasil monitoring dari pembeli pakai 2 jempol. Saya nggak bisa karena nanti kalau jempolnya dua-duanya ini jatuh. Kayak 2 jempol. Ini lebih bagus daripada biasanya yang tidak divaksin pada saat transportasi. Tidak. Oke, setelah kita banyak ngobrol nih ibu-ibu dari perspektif teknisnya nih soal vaksin ikan nila ini. Boleh sambil jalan Bu? Nah, kira-kira apa nih harapan ibu-ibu sebagai punggawa-punggawa dari vaksin ikan nila ini terhadap vaksin ikan nila ini ke depan Bu? Atau mungkin bisa dijelaskan sedikit, di-share kira-kira ada terobosan-terobosan baru apa dari tim kelompok periset kesehatan hewan akuatik yang akan memberikan terobosan baru untuk perikanan kita ke depan. Ini Prof. Angela nih. Prof. Angela, monggo Prof. Angela sembari kita jalan. Oke, harapannya bahwa vaksin ikan nila ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh sentra-sentra budidaya ikan nila di Indonesia. Dan untuk itu maka kita harus melakukan monitoring atau surveillance rutin sebetulnya untuk mengetahui apakah komposisi dari vaksin ini masih tepat untuk bisa diberikan. Jadi harus selalu ada pembaruan barangkali komposisi atau antigen yang digunakan di dalam vaksin itu apakah masih sesuai bisa mengcover atau memberikan titer antibodi yang bisa memberikan perlindungan terhadap ikan. Karena apa? Ini terkait dengan kondisi pemanasan global atau global warming. Kami mendapatkan laporan dari pembudidaya ataupun sentra-sentra budidaya ikan nila bahwa jika kondisi suhu lingkungan yang memanas, yang meningkat 1 sampai 3 derajat Celcius, itu kasus Streptococcus itu sangat ganas, sehingga banyak terjadi kematian pada ikan nila. Dan itu jika suhu mulai menurun, kembali ke normal, maka kasus Streptococcus itu menghilang. Nah, itu yang menjadi ketertarikan saya untuk meneliti lebih lanjut, saya dan tim, ada apa ini gitu. Dan ternyata itu sudah kami temukan bahwa ternyata mereka bisa mengekspresikan namanya gen virulen, gen yang ganas itu pada suhu yang tinggi itu ternyata menjadi meningkat. Jadi yang dulunya tidak terekspresi, tetapi pada suhu yang tinggi mereka memberikan ekspresi gen virulen muncul semuanya. Nah, itulah yang memicu kondisi ikan nila menjadi terserang wabah Streptococcus, dan itu mortalitasnya sangat tinggi ya, 100%. Itu tidak akan berhenti di vaksin ini saja ya. Kembangkan, mengisi adaptasi terhadap itu. Betul. Lagi-lagi di dalam depannya lagi hasil ini. Memang itu semuanya kita mendengarkan. Ya, betul ya. Harapan terkait dengan produksi vaksin ikan nila ini adalah dukungan dari pemerintah untuk sosialisasi sehingga petani ikan itu tergerak untuk menggunakan vaksin yang bisa meningkatkan produksinya. Penyuluhan ini sangat penting. Dukungan dari pemerintah dalam hal penyuluhan ini sangat penting karena penggunaan vaksin ikan oleh petani ikan itu belum membudaya.
belum membudaya. Nah, sehingga penyuluhan ini sangat penting sehingga bisa dimengerti oleh petani ikan bahwa bahwa ikan itu juga perlu divaksin. Nah, harapan lain selain penyuluhan itu adalah dari pemerintah itu juga bisa mengembangkan, bisa dilakukan kerjasama mengembangkan vaksin-vaksin lain yang berkaitan dengan ikan nila maupun vaksin lain yang berasal dari virus, karena penyakit ikan itu tidak hanya berasal dari bakteri tapi juga dari virus. Nah, untuk vaksin ikan yang dari virus adalah vaksin koi herpes virus. Itu pun juga dibutuhkan untuk ikan. Demikian, terima kasih. Keunggulan produk vaksin Caprivac Hydro Galaxy adalah bahwa produk ini merupakan produk vaksin ikan yang saat ini baru satu-satunya yang merupakan vaksin bivalen. Karena pada umumnya vaksin ikan masih banyak yang monovalen. Berdasarkan hasil penelitian kami bersama antara PT Caprivac Laboratories dan BRP BATPP bahwa vaksin ini dapat meningkatkan survival rate dengan nilai RPS lebih dari 60% terhadap paparan penyakit Motil Aeromonas septicemia dan Streptococcus, di mana penyakit ini sering kali terjadi pada berbagai pembudidaya nila di Indonesia. Gedung vaksin Plant 3 ini merupakan tempat produksinya vaksin Hydro Galaxy. Proses pembiakan atau perbanyakan master seed, working seed, proses inokulasi atau pembiakan bakteri, proses panen bakteri atau harvest, sampai formulasi vaksin Hydro Galaxy. Memiliki kapasitas produksi 2.000 botol per bulan atau 1.200.000 per dosis. Dan kami akan mengembangkan terus sampai kapasitas 4.000 dosis, 4.000 botol per bulan atau 2.400.000 dosis per bulan. Oke, Ibu Desi, terima kasih sudah menjelaskan dari A sampai Z terkait adanya vaksin Caprivac Hydro Galaxy ini. Jadi saya tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu khawatir lagi. Ikan-ikan nila saya di rumah akan selamat sampai panen ya, Bu. Ya. Nah, sebagai penutup, Ibu boleh memberikan sedikit testimoni dan harapan mungkin kepada Rispro LPDP yang telah banyak nih Ibu berkecimpung untuk mengembangkan vaksin ini. Boleh sedikit closing statement? Iya. Baik, terima kasih sekali nih untuk LPDP, untuk program Rispro komersialnya. Ini sangat membantu kami, terutama periset, untuk menghilirisasi produk yang kami invensi. Jadi tidak hanya menjadi dokumen dalam bentuk jurnal ataupun paten, tapi bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya, khususnya untuk pembudidaya ikan. Stakeholder utama kami yang kami targetkan dapat memanfaatkan produk Caprivac Hydro Galaxy ini, dan alhamdulillah sekali dengan pendanaan Rispro dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kami mendapat support penuh terkait dengan pengembangan produk ini, dari mulai skala pembuatan skala lab, kemudian kami scale up menjadi skala industri, kemudian mendapatkan pendanaan juga untuk pendaftaran nomor register, kemudian proses lisensi, dan sampai dengan diseminasi sampai produk ini jadi, dan sekarang sudah Sobat LPDP Friends bisa dapatkan dan dibeli bebas untuk penggunaannya di kegiatan budidaya ikan air tawar, terutama untuk ikan nila. Siap, nanti editor akan memberikan informasi cara membeli ya di betul. Ya. Ada di sini, di sini. Oke, baik LPD Friends, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Nila setitik rusak susu sebelanga. Ikan nila Anda sakit, jangan khawatir, sekarang sudah ada vaksinnya. Caprivac Hydro Galaxy. Betul. Ngambil cucian di rumah Bu Desi. Cukup sekian, terima kasih. Saya Endomin, pamit undur semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Rispro RPDP.